Halo rekan semua, selamat datang kembali. Masih bersama saya di channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, untuk kesempatan kali ini kembali ada satu pertanyaan yang masuk dari rekan petani yang ingin mencoba memulai beternak entok. Dan dari pertanyaan tersebut kita akan merumuskan sebuah pembahasan dengan tema khusus, yaitu mengenai penyebab gagal ternak entok. Nah, ini rekan-rekan semua, namanya kita akan mencoba hal baru meskipun itu cuma peternak entok, tetapi kalau kita ingin serius menjadikannya sebagai usaha sampingan, tentu saja sebaiknya kita pelajari dengan baik. Nah, dengan mempelajari penyebab kegagalan atau gagalnya peternak dalam peternak entok, kita tentu nantinya diharapkan bisa mengantisipasi dan tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh peternak-peternak lain yang sudah gagal dalam peternak entok. Maka dari itu kita bahas secara lebih rinci pada video kita kali ini. Nah, yang saya bahas ini adalah sepengetahuan yang saya alami di kandang saya, di kandang kecil saya. Jadi saya hanya menyampaikan apa-apa yang menurut saya relevan yang terjadi di kandang saya dan itu bisa diambil hikmahnya. Pertama, rekan semua, kita bahas langsung yaitu penyebab gagal ternak entok, yaitu yang pertama adalah tidak terkonsep. Nah, tidak terkonsep di sini misalnya sebagai contoh yaitu model ternaknya itu tidak jelas antara pembibitan atau pembesaran. Kemudian yang kedua yaitu asal-asalan. Jadi mulai dari manajemen pakan, perawatan, antisipasi resiko dan lain sebagainya, itu semua asal-asalan. Jadi konsepnya ini tidak jelas, peternakannya itu mau modelnya itu dibuat seperti apa, misalnya apakah khusus pembibitan atau khusus pembesaran. Kemudian cara pengerjaannya di peternakan juga itu asal-asalan, sehingga hal ini biasanya membuat usaha ini atau ternak entok ini menjadi tidak begitu bisa diandalkan. Untuk model bisnisnya, misalnya untuk modelnya apakah pembibitan atau pembesaran. Untuk peternak pemula, peternak rumahan maksud saya, itu biasanya mencampur adukkan, ya seperti saya yang saya terapkan. Misalnya ya, saya melakukan pembibitan sekaligus pembesaran. Nah, ini memiliki merupakan dua sisi yang sebaiknya akan lebih bagus jika dipisah, karena melakukan pembibitan itu ilmunya berbeda, tidak sama persis dengan melakukan pembesaran. Dan kalau kita melakukan pembibitan sekaligus pembesaran, biasanya itu cost-nya, modalnya itu banyak, kemudian hal-hal yang harus dilakukan juga itu banyak. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau untuk skala kecil, usaha sampingan itu nantinya akan termasuk rumit seperti itu. Itulah kenapa ketika beternak entok sebaiknya kita tetapkan dulu akan seperti apa peternakan kita jalankan. Misalnya secara sederhananya, kita beternak entok itu yang akan kita jual nanti apanya dikhususkan saja, kita bisa analisa terlebih dahulu, kemudian kita khususkan saja nanti produknya akan seperti apa. Nah, dengan seperti itu nanti segala macam akan menyesuaikan dengan kebutuhan target produk yang sudah ditetapkan. Berikutnya, rekan-rekan semua, yang bisa menjadi penyebab juga gagalnya ternak entok itu adalah penjualan yang tidak terencana. Yang namanya ya bisa dikatakan usaha kecil-kecilan, usaha hanya sebagai usaha sampingan, biasanya memang tidak ada perencanaan yang memadai, apalagi mengenai penjualan. Nah, ini sebaiknya dihindari ya rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan semua ingin, sekali lagi, kalau rekan-rekan semua ingin menjadikan usaha ternak entok yang dikelola itu
bisa diandalkan, sebaiknya rekan semua punya perencanaan penjualan yang paling tidak ada sudah direncanakan penjualannya itu seperti apa ada. Sebagai contoh misalnya pelanggannya yang mau dibidik itu nanti konsumennya itu seperti apa, tidak ada pelanggan, kemudian mengandalkan tengkulak, itu biasanya hanya seperti itu. Makanya kita perlu perencanaan mengenai penjualannya atau marketnya itu akan seperti apa. Misalnya sebagai contoh, kita tetapkan pelanggan, cari konsumen, itu konsumennya kita tentukan dulu mau konsumen yang seperti apa, kemudian nanti kita syukur-syukur nanti kita cari pelanggan seperti itu ya, yang bisa kerjasama langsung menampung, baik itu misalnya kita di pembibitan atau misalnya kita di pedaging seperti itu. Kemudian jangan tergantung sama satu pasar. Misalnya taruhlah sederhananya, misalnya kita menjualnya jangan tergantung pada satu orang, seperti itu ya maksud saya. Jadi contoh yang paling sederhana itu kita jual hasil ternak kita itu hanya kepada tengkulak. Nah ini menurut saya sama sekali tidak direkomendasikan, karena nanti kita ketergantungan dengan harga yang tidak bisa bervariasi ya, harganya hanya ditentukan dari satu sisi saja, dan itu menurut saya kurang bagus. Tidak ada persaingan harga di situ, jadi kita tidak bisa memilih mana harga yang paling bagus, yang paling masuk akal, yang paling menguntungkan bagi kita. Seperti itu mengenai penjualan. Nah, selain dua hal tadi rekan semua, ada juga hal lain yang perlu dicermati ketika kita ingin sukses ya, ketika kita tidak mau gagal dalam ternak entok, yaitu perhitungan. Nah, perhitungan yang saya dimaksud di sini, kalau kita kurang perhitungan maka itu bisa menjadi penyebab gagal ternak entok. Yang dimaksud perhitungan di sini misalnya sebagai contoh untung ruginya. Untung rugi ini sebaiknya kalau mau benar-benar usahanya itu diandalkan, sebaiknya untung ruginya ini juga tercatat. Pengeluaran biaya produksi itu berapa, seperti apa per hari, per minggu, per bulan, ada datanya. Kemudian penjualannya itu seperti apa per hari, per minggu, per bulan. Kemudian nanti ada kalkulasi untung ruginya, kita modal berapa, untung berapa. Demikian juga dengan hal lain, misalnya pakan ya, di situ pokoknya ada perhitungan yang tercatat, sehingga nanti kita bisa evaluasi mana yang kurang maksimal, mana yang masih bocor, mana yang sudah maksimal. Itu nanti bisa dievaluasi kalau ada catatan keuangannya, ada perhitungan-perhitungan seperti itu. Pakan misalnya, jumlah pakan itu kita habiskan berapa, misalnya per ekor kita habiskan berapa kilo misalnya sampai panen. Misalnya globalannya ada, jadi satu bulan kita butuh pakan berapa kilo, duitnya berapa. Itu juga sebaiknya ada perhitungan-perhitungannya sehingga nanti lebih jelas. Tak lupa juga misalnya mengenai resiko, ada manajemen resiko yang ditetapkan dan ada resiko yang diperhitungkan seperti itu, dan lain sebagainya. Artinya rekan-rekan semua, meskipun kecil, kalau kita tidak mau gagal, sebaiknya entah itu bentuknya seperti apapun, kita lakukan pencatatan, kita lakukan perhitungan-perhitungan sehingga nanti usaha kita itu bisa dievaluasi, apakah stagnan, apakah balik modal, apakah rugi, apakah untung, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Seperti itu, dengan cara seperti itu nanti kita bisa mengembangkan usaha ini ke depan menjadi usaha yang lebih baik, yang lebih bisa diandalkan lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita kurang perhitungan, tidak ada perhitungan, tidak ada pencatatan, maka yaitu bisa menjadi salah satu penyebab gagal dalam ternak entok. Nah, itulah tadi paling tidak rekan-rekan semua ada 3 poin yang harus kita hindari, yang harus benar-benar kita garis bawahi, kita camkan dalam hati supaya kita tidak gagal ternak entok. Kalau
rekan-rekan semua masih mengalami hal-hal tadi, hal-hal tadi masih terjadi di kandang rekan-rekan semua, yang segera diperbaiki supaya kita bisa menyelamatkan usaha yang sedang kita jalankan tersebut. Oke rekan-rekan semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.